Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jawaban bursa soal asistensi manajemen keuangan ujian tengah semester genap tahun 2019. Di sini saya Yova Adiatmika dan juga nanti akan ada rekan saya Ilham Rahmat Saputra yang akan membantu menjelaskan teman-teman mengenai jawaban bursa soal tahun kemarin ya. Untuk sesi tanya jawab nanti bisa dilaksanakan di Google Classroom yang akan disediakan oleh Himatansi. Untuk soal juga teman-teman bisa lihat di blog Himatansi ya, yang kemarin juga sudah disebar informasinya. Di sini untuk manajemen keuangan ada 2 soal, di mana soal yang pertama itu teman-teman bisa cek di buku teori teman-teman, di mana itu sangat mirip dengan soal yang ada di bab 3, khususnya di soal 3/5, di mana itu sangat mirip ya. Langsung saja kita bahas dari soal yang pertama. Sebelumnya teman-teman bisa membaca dulu soalnya ya, lalu kita bahas jawaban dari soal yang pertama itu. Yang pertama kita diminta untuk menentukan EOQ. Nah, langkah pertama dalam menentukan EOQ itu kita harus mencari nilai I, di mana rumus EOQ itu sendiri ada akar dari 2 kali R kali S kali dibagi P dikali I. Nah, langkah pertama itu kita mencari nilai I terlebih dahulu, di mana langkah-langkahnya itu sangat mirip sekali dengan yang ada di buku teori teman-teman di bab 3 soal 3/5. Yang pertama kita mencari nilai I, kemudian langkah-langkahnya adalah biaya perawatan sebesar 8%. Ini sesuai dengan yang ada di soal ya. Ini ada biaya perawatan 8% dari rata-rata barang yang dibeli. Jadi angka 8% itu didapat dari soal. Nah, kemudian yang kedua, biaya modal sebesar 12%. Itu juga didapat dari soal. Yang ini dia. Biaya modal 12% dari modal rata-rata yang ditanamkan dalam tiap kali pembelian. Jadi 12% itu didapat dari situ. Nah, kemudian kita mencari jumlah biaya asuransi, yaitu Rp80 yang didapat dari ini. Ya, ini dia biaya asuransi Rp80 per unit. Rp80 dikali 50.000 unit. 50.000 unit yang ini. Jadi ketemu 4 juta. 4 juta itu adalah jumlah biaya asuransi. Setelah itu kita mencari jumlah biaya rata-rata dari persediaan. Dimana rumusnya yaitu 50.000 unit tadi dikali hasilnya yang tadi 4 juta. 50.000 unit dikali 4 juta dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini kita mencari rata-rata. Maka jumlah biaya rata-rata dari persediaan adalah 1 juta. Setelah itu kita mencari biaya asuransi. Apa perbedaan dari jumlah biaya asuransi dan biaya asuransi? Kalau jumlah biaya asuransi itu yaitu jumlah biaya asuransinya, tapi kalau biaya asuransi kita itu mencari persenannya. Nah, cara mencarinya itu yaitu 4 juta yang tadi, yang ini dibagi jumlah biaya rata-rata dari persediaan yang 100 juta tadi dikali 100%. Jadi untuk mencari biaya asuransi 4 juta dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 4%. Lalu kita mencari jumlah biaya pengepakan, yaitu Rp120 didapat dari soal. Ini biaya pengepakan Rp 120 per unit. Kemudian dikali 50.000 unit yang tadi, yang sama ini. Ketemu 6 juta. Setelah itu kita mencari biaya pengepakan dengan rumus yang hampir sama dengan biaya asuransi yang tadi, yaitu 6 juta ini dibagi 100 juta dikali 100%, ketemu 6%. Setelah itu semua ditotal persenannya, 8% ditambah 12% ditambah 4% ditambah 6%, ketemu 30%. Jadi nilai I adalah 30%. Setelah itu dapat diketahui R adalah 50.000 unit, P sama dengan 4.000, ini P 4.000, jadi ini R 50.000 unit, P nya ini Rp4.000, kemudian I 30%, kemudian S itu didapat dari ini. Biaya pengiriman pesanan sebesar 6.500 ditambah biaya pembongkaran serta penempatan pesanan di gudang sebesar 2.750. Jadi untuk mencari S itu ini 6.500 ditambah 2.750, ketemu 9.250. Nah,
Selanjutnya kita mencari EOQ dengan rumus akar dari 2 dikali R dikali S dibagi P dikali I. Ketemu ini sama dengan akar dari 2 dikali 50.000 unit dikali 9.250 dibagi Rp4.000 dikali 30%. Ketemu akar dari 925 juta dibagi 1.200 sama dengan akar dari 770.878 sama dengan 878 unit. Jadi nilai EOQ adalah 878 unit. Kemudian yang kedua yaitu menentukan reorder point. Menentukan reorder point dengan rumus kebutuhan selama safety stock ditambah kebutuhan selama lead time. Dapat diketahui di sini bahwa safety stock itu adalah ini dia, safety stock ditentukan sebesar 4 hari. Kemudian lead time selama 5 hari. Jadi safety stock itu 4 hari dan lead time itu 5 hari. Kemudian ditentukan bahwa 1 tahun itu adalah 360 hari. Ini ya. Nah, jadi untuk jawabannya seperti ini. 50.000 unit yang tadi yang awal, yang sama ini sebanyak bahan mentah ini 50.000 unit dibagi 1 tahun atau 360 hari dibagi 4 hari. 4 hari ini adalah safety stock. Ditambah 50.000 unit dibagi 1 tahun atau 360 hari dikali 5 hari. 5 hari ini adalah lead time. Nah, ini ketemu 139 dikali 4 hari ditambah 139 dikali 5 hari sama dengan 556 ditambah 695 sama dengan 1251 unit. Jadi nilai reorder point adalah 1251 unit. Itu adalah jawaban yang kedua tentang reorder point. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menggambar grafik hubungan antara EOQ, reorder point, dan safety stock. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Silahkan dipahami. Nah, untuk penjelasan angka-angka ini didapat dari mana sudah saya tulis di bawah, di mana 556 ini adalah nilai kebutuhan selama safety stock, yaitu ini ya, 556 ini didapat dari ini. Kemudian angka 1251 ini adalah nilai dari reorder point. Tadi nilai reorder point ini adalah 1251 unit. Ini sama kan? Nah, kemudian untuk 1434 ini adalah nilai EOQ ditambah nilai kebutuhan selama safety stock, di mana nilai EOQ tadi adalah 878 kan ini. Nah, kemudian ditambah nilai kebutuhan selama safety stock yaitu 556. 878 ditambah 556 sama dengan 1434 unit. Ini dia. Nah, untuk di sini dapat dijelaskan bahwasanya safety stock itu adalah 556 unit. Nah, kemudian reorder point ini ada 1251 unit. Kemudian EOQ ini adalah ini. Jarak di antara sini sampai sini itu adalah 878. Nah, jangan lupakan ini ya, lead time. Lead time itu 5 hari dari sini dari soal, dimana tenggang waktu pesanan atau lead time itu selama 5 hari. Ini dituliskan di sini. Kalau nanti ada yang nggak paham bisa ditanyakan di classroom. Itu mungkin dari soal yang pertama, mungkin cukup sekian dari soal yang pertama ya. Kita lanjut soal yang kedua. Seperti ini, teman-teman bisa baca dulu soalnya. Dimana kita diminta untuk membuat anggaran penagihan piutang bulan April, Mei, dan juga Juni. Nah, ini dia. Kita akan mencari jawaban anggaran penagihan piutang. Untuk bulan April seperti ini. Piutang bulan Februari diterima bulan April, yaitu 40%. 40% didapat dari sini. Berdasarkan rencana penjualan tersebut, ditentukan penjualan tunai sebesar 60%-nya. Nah, sisa dari 60% itu kan 40%. Nah, jadi 40% itu didapat dari sisa dari 60% ini.
40% dikali 220.000. 220.000 didapat dari ini. Penjualan bulan Februari dan Maret masing-masing sebesar 220.000 dan 180.000. Nah, jadi untuk penjualan bulan Februari ini 220.000 kan. Ini 220.000 dikali 30%. 30% itu didapat dari sini. Dari penjualan kredit diperkirakan 70% diterima sebulan sesudah bulan penjualan. Nah, tadi kan bulan penjualannya Februari, berarti untuk yang 70% itu didapatkan di bulan Maret. Jadi untuk bulan Februari itu sisa dari 70%, yaitu 30%. Jadi piutang bulan Februari diterima bulan April itu seperti ini. 40% dikali 220.000 dikali 30% sama dengan 26.400. Nah, kemudian untuk piutang bulan Maret sama, 40% ini sama, 180.000 itu didapat dari sini. Ini penjualan di bulan Maret sebesar 180.000, kemudian dikali 70% dari sini. Nah, setelah dihitung 40% dikali 180.000 dikali 70% sama dengan 50.400. Jadi jumlah piutang bulan April ditambahkan ketemu 76.800. Begitu juga di bulan Mei dan bulan Juni hampir sama ya. Ini bulan Maret 180.000 dikali 30%. Kemudian piutang bulan April 350.000 ini didapat dari sini. Ini bulan April 350.000. Yang bulan Juni pun hampir juga sama. Untuk bulan April 350.000 dikali 30%. Kemudian untuk bulan Mei 420.000 dari sini juga. Yaitu untuk soal yang anggaran penagihan piutang ya. Untuk pertanyaan nanti silahkan di Classroom atau bisa lewat WA. Kemudian yang kedua yaitu buatlah anggaran dari transaksi operasional bulan April, Mei, dan Juni. Nah, ini kurang lebih tabelnya seperti ini yang berisikan estimasi kas, penerimaan kas sampai surplus atau defisit. Nah, nanti untuk teman-teman bisa menghafalkan isi tabel itu ya, dari estimasi sampai surplus atau defisit ini. Nah, untuk tabel estimasi ini kosong. Kemudian penerimaan kas, perhitungannya dari sini. 60% itu dapat dari soal yang ini ya. Penjualan tunai sebesar 60% ini dikali 350.000 dikali 420 dikali 550, ini didapat dari sini. Jadi untuk penerimaan kas seperti itu, sehingga ketemu 210.000, 252.000 dan 330.000 dimasukkan di tabel. Nah, kemudian untuk mencari diskon, perhitungannya hampir sama dengan ini, cuman dikali 4%. 4% itu dari mana? Didapat dari soal. Ini selanjutnya ya. Berdasarkan rencana penjualan tersebut ditentukan penjualan tunai sebesar 60% dengan diskon 4%. Jadi untuk diskon didapat dari situ. Perhitungan 60% dikali 4% dikali 350, 420, 550, ketemu ini 8.400, 10.080 dan juga 13.200. Selanjutnya dimasukkan di tabel. Setelah itu dilakukan perhitungan di tabel net penerimaan kas, di mana 210.000 dikurangi 8.400 dan juga seterusnya, sehingga ketemu angka-angka seperti ini. Setelah itu di tabel penerimaan kas lainnya didapat dari soal ini jumlah penerimaan kas lainnya 115.000, 100.000 dan 85.000. Silahkan dimasukkan ke tabel. Setelah itu piutang. Piutang didapat dari yang ini, soal yang pertama tadi. Jumlah piutang bulan April, Mei dan juga Juni ya, ada 76.800, 119.600 dan juga 159.600. Silahkan dimasukkan ke tabel. Setelah itu dijumlahkan
Di antara dari mulai net penerimaan kas ditambah penerimaan kas lainnya ditambah piutang, sehingga ketemu angka-angka ini. Kemudian masuk ke kolom pengeluaran, itu dikosongi. Nah, untuk kolom pembelian tunai dan pembelian tunai lainnya didapat dari soal kolom ini, pembelian tunai dan pembayaran tunai lainnya. Silakan dimasukkan ke dalam tabel. 210, 130, 235, 210, 320, 280. Silakan dimasukkan ini ya. Nah, kemudian kolom pinjaman didapat juga dari soal. Untuk kolom pinjaman dan juga pembayaran bunga didapat dari soal. Nah, ini pada bulan Mei membayar pinjaman sebesar 28.000 dan pembayaran bunga Rp280. Silahkan dimasukkan ke tabel bulan Mei. Nah, setelah itu untuk kolom pengeluaran di total ya, dimulai dari pembelian tunai sampai sebelumnya itu masih ada pajak perseroan, itu juga didapat dari soal. Ini pajak perseroan dibayar pada bulan Juni sebesar 80.000. Nah, ini pajak perseroan silahkan dimasukkan ke dalam kolom bulan Juni. Pajak perseroan di kolom bulan Juni 80.000. Setelah itu untuk jumlah pengeluaran semuanya ditotal. Dari pembelian tunai lainnya, pinjaman, pembayaran bunga dan juga pajak perseroan itu ditotal, sehingga ketemu ini ditambahkan ketemu 420, ini ditambahkan ketemu angka segini, dan ini ditambahkan ketemu angka segini. Nah, setelah kolom estimasi kas dan juga pengeluaran ditambahkan, baru kita mencari nilai surplus atau defisit dengan cara jumlah estimasi kas dikurangi jumlah pengeluaran. Nah, ketemu ini 393.400 dikurangi 420.000 ketemu 26.600 dan seterusnya. Nah, kemudian nomor 3 ya. Ini juga sama, teman-teman harus menghafalkan tabel-tabel yang ada di kolom ini. Ada saldo kas awal, penerimaan kredit, pengeluaran kredit, total, surplus atau defisit, bunga, saldo kas akhir dan juga pinjaman kumulatif. Nah, saldo kas awal bulan April itu 30.000, didapat dari sini. Saldo kas bulan Maret 30.000 didapat dari soal yang ini. Jadi untuk saldo kas bulan April itu 30.000 didapat dari soal ini ya. Dimasukkan tabel 30.000. Kemudian penerimaan kredit ini ada perhitungannya di bawah. Untuk rumus penerimaan kredit atau X sama dengan jumlah defisit ditambah saldo kas minimal dikurangi saldo kas awal ditambah bunga. Nah, untuk defisit tadi kan untuk bulan April sebesar 26.600. Silahkan dimasukkan. Kemudian ditambah 25.000 yaitu saldo kas minimal. 25.000 itu didapat dari mana? Didapat dari soal. Ini ya. Safety cash balance sebesar 25.000, artinya saldo kas minimal itu sebesar 25.000 ini didapat dari soal. Kemudian dikurangi 30.000 saldo kas awal yang ini. Nah, kemudian bunganya 6%. Bunga 6% ini dapat dari soal yang ini. Pinjaman dari bank disertai dengan bunga yang ditentukan sebesar 6% per tahun. Nah, karena 6% itu per tahun dibagi 12, maka bunganya itu adalah 0,5% per bulan. Jadi seperti ini perhitungannya. 26.600 ditambah 25.000 dikurangi 30.000 ditambah 6% dibagi 12 bulan X. Untuk angka X dipindahkan ke sini, jadi 9 X dikurangi 0,5% X sama dengan 99,5% X sama dengan 21.600. X sama dengan 21.600 dibagi 99,5% ketemu 21.709 rupiah. Nah, setelah kita mencari nilai penerimaan kredit, kita mencari nilai bunga. Dengan tadi bunganya adalah 0,5% X, di mana diketahui X adalah 21.709. Jadi bunganya adalah 0,5% dikali 21.709 sama dengan 109 rupiah. Nah, setelah ini angka ini dan juga ini silahkan dimasukkan ke tabel.
di tabel penerimaan kredit dan juga bunga ini ya. Nah, setelah itu di kolom total bulan April silahkan ditambah 30.000 ditambah 21.709 sama dengan 51.709 rupiah. Nah, kolom defisit tadi 26.600 dimasukkan, ditambah ini bunganya. Setelah itu silahkan dikurangi 51.709 dikurangi 26.600 dikurangi 109 rupiah, ketemu 25.000, dimana 25.000 itu adalah saldo kas minimal. Jadi kalau di sini bukan di bawah 25.000 itu sudah otomatis salah. Jadi minimal tuh harus 25.000 di sini semua. Nah, untuk pinjaman kumulatif itu didapat dari sini, penerimaan kredit ini. Kemudian masuk ke bulan Mei. Saldo kas awal bulan Mei didapat dari sini. Saldo kas akhir bulan April sebesar 25.000 ini ya. Dimasukkan ke bulan Mei 25.000. Penerimaan kreditnya pun juga sama, perhitungannya sama kayak bulan April tadi. Jumlah defisit bulan Mei adalah 16.760 ini ya. Ini ditambah saldo kas minimal 25.000 dikurangi saldo kas awal bulan Mei 25.000 juga, ditambah bunga 6% dibagi 12. Perhitungan seperti ini. X sama dengan 16.760 ditambah 0,5% X. Kemudian ini dipindahkan ke kiri. X dikurangi 9 X dikurangi 0,5% X sama dengan 99,5 ini ya. 99,5% X sama dengan 16.760. X sama dengan 16.760 dibagi 99,5% sama dengan 16.844 rupiah. Bunganya sama, 0,5% dikali X yang tadi ini, ketemu 84 rupiah. Silahkan dimasukkan ke tabel ini sama ini. Kemudian saldo kas awal ditambah penerimaan kredit, ketemu 41.844. Kemudian untuk kolom surplus atau defisit silahkan dimasukkan yang tadi dari jawaban nomor 2. Setelah itu dikurangi 41.844 dikurangi ini, dikurangi 84, ketemu 25.000. Jadi emang untuk saldo kas akhir itu harus minimal 25.000, tidak boleh kurang dari 25.000. Lalu untuk pinjaman kumulatif bulan Mei ini didapat dari pinjaman kumulatif bulan April ditambah penerimaan kredit bulan Mei. Jadi 21.709 rupiah ditambah 16.844, ketemu ini 38.553. Untuk bulan Juni pun juga sama. Saldo kas awal bulan Juni 25.000 didapat dari saldo kas akhir bulan Mei. Penerimaan kredit perhitungannya seperti ini, kurang lebih sama. Defisit bulan Juni sebesar 33.600 ditambah saldo kas minimal yaitu 25.000 dikurangi saldo kas awal 25.000 juga, ditambah bunganya 6% dibagi 12 bulan X. X sama dengan 33.600 ditambah 0,5% X. 0,5% X dipindahkan ke kiri menjadi 99,5% X sama dengan 33.600. X sama dengan 33.600 dibagi 99,5% sama dengan 33.769. Untuk bunganya 0,5% dikali 33.769, ketemu 169 rupiah. Dimasukkan ke dalam tabel sini penerimaan kredit dan juga bunga. Setelah itu tabel saldo kas awal dan juga penerimaan kredit bulan Juni ditambahkan 25.000 ditambah 33.769, ketemu 58.769. Kolom defisit juga dimasukkan tadi 33.600, kolom bunganya tadi 169 rupiah, kemudian dikurangi 58.769 dikurangi 33.600 dikurangi 169, ketemu 25.000. Nah, pinjaman kumulatif bulan Juni ini juga sama,
didapat dari pinjaman kumulatif bulan Mei 38.000 ini, 38.553 ini, ditambahkan penerimaan kredit bulan Juni sebesar 33.769, ketemu 72.322 rupiah. Itu untuk soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini adalah anggaran kas keseluruhan, di mana teman-teman cukup menggabungkan antara tabel nomor 2 dan juga tabel nomor 3. Silakan teman-teman bisa dihafalkan sendiri untuk urutan tabelnya ya. Emang susah, tapi itu adalah usaha teman-teman. Saldo kas awal ini dari tabel ini silakan dimasukkan semua 30.000, 25.000, 25.000. Estimasi kas atau pemasukan kosong. Net penerimaan kas itu didapat dari sini. Net penerimaan kas cukup dibedakan saja ke tabel yang ini. Kemudian penerimaan kas lainnya dan juga piutang itu didapat dari sini juga. Cuman dibedakan saja. Lalu piutang ini didapat dari kolom ini, kolom yang nomor 2, maaf, kolom yang pertama, tabel yang pertama maksud saya. Jadi untuk yang nomor 4 ini cukup dipindahkan saja dari pekerjaan tabel 2 dan 3 tadi, cuma digabungkan menjadi satu seperti ini. Setelah itu jumlah pemasukan di total semua. Jumlah pemasukan ini total dari net penerimaan kas ditambah kolom penerimaan kas lainnya ditambah piutang ditambah penerimaan kredit, ketemu 415.109. Lalu total kas untuk jumlah pemasukan ditambah saldo kas awal 415.109 ditambah 30.000, ketemu 445 ini. Sama halnya untuk bulan Mei dan juga Juni. Kolom pengeluaran kosong, pembelian tunai dan juga pembelian tunai lainnya serta pinjaman, pembayaran bunga dan pajak perseroan cukup dipindahkan dari ini saja tabel yang nomor 2 tadi. Dapat dari sini semua dipindahkan ke tabel nomor 4. Ditambah bunga yang ada di tabel nomor 3 tadi. Yang ini dipindahkan ke sini, lalu jumlah pengeluaran semua ditotal dari pembelian tunai lainnya, pinjaman, bunga, perseroan dan juga bunga ini semua ditambah. Sehingga ketemu untuk bulan Juni ini, bulan April ini, bulan Mei ini, bulan Juni ini ya. Nah, setelah itu saldo kas akhir itu silahkan total kas dikurangi jumlah pengeluaran 445.109 dikurangi 420.109, ketemu 25.000 rupiah. Untuk bulan Mei juga sama, total kas bulan Mei 503.364 dikurangi 478.364, ketemu 25.000. Bulan Juni pun juga sama, 620.169 dikurangi 595.169, ketemu 25.000. Pinjaman kumulatif pun juga memindahkan dari tabel yang ini saja. Nah, ini ya, mungkin itu cukup sekian dari pembahasan saya. Mungkin ada sebagian yang masih belum paham, silahkan bisa ditanyakan di forum Classroom yang nantinya akan dibuat oleh Himatansi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Selamat mengerjakan ujian tengah semester. Tetap semangat, semoga nilainya nanti bisa memuaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.